Aku tumbuh miskin di area proyek perumahan di Brooklyn, New York. Kata tidak lebih sering kudengar dibandingkan ya. Tapi, aku tidak pernah membiarkan hal seperti itu menghentikanku membangun perusahaan makanan terbesar kelima di dunia. Sekarang, aku berada di urutan ke-232 orang terkaya di Amerika dengan pendapatan bersih senilai 2,9 miliar dolar Amerika. Aku lahir 19 Juli 1953 di keluarga yang pas-pasan. Keuangan kami tidak begitu baik dengan ibuku bekerja sebagai resepsionis dan ayahku yang seorang veteran Perang Dunia Kedua bekerja sebagai supir pengantar popok. Mereka tidak memiliki ijazah sarjana, tapi mereka bekerja keras untuk keluarga dan mereka mencintai pekerjaannya. Aku tidak tahu apakah mereka pernah menikmati hidup mereka. Ketika pergelangan kaki ayahku patah saat bekerja, itu membuat kami jatuh miskin. Dengan sedikit uang di kantong, biaya pengobatan yang harus dibayar, kami berusaha hidup dari hari ke hari. Sulit melihat orang yang suka bekerja bergumul untuk bertahan hidup. Aku berjanji pada diriku sendiri, itu tidak akan terjadi lagi pada siapapun. Kebanyakan orang mulai bekerja di usia 18 tahun. Pekerjaanku dimulai di usia 12 tahun. Aku menjual koran dan bekerja di kafe lokal. Kurasa kalian bisa bilang masa kecilku bukan masa kecil anak-anak biasa, kecuali untuk berolahraga. Aku bukan murid yang selalu mendapatkan nilai A atau yang diprediksi akan sukses. Tapi aku jago di olahraga football Amerika. Itu merupakan caraku untuk lari sejenak dari duniaku dan menikmati sesuatu yang kukuasai. Aku bekerja keras dan mendapatkan beasiswa olahraga ke Universitas Northern Michigan, di mana aku menjadi yang pertama di keluarga yang kuliah. Aku tahu, aku tidak akan menjadi pemain football profesional, tapi aku juga tahu aku ingin kuliah. Aku bekerja keras untuk itu dan menjadi yang pertama lulus sarjana di keluargaku. Aku bekerja di bidang apa saja dan selalu bertekad untuk sukses dalam pekerjaanku. Di usia 26 tahun, aku menjabat wakil presiden divisi penjualan pada sebuah perusahaan peralatan rumah tangga Swedia. Bukan IKEA, jika itu yang kalian pikirkan. Beberapa orang berpikir, hal ini sudah bisa dibilang sukses. Maksudku, wakil presiden bukanlah pekerjaan yang mudah di usia tersebut. Tapi tidak bagiku. Aku tidak bahagia, senang, ataupun merasa puas. Sampai aku mengunjungi toko yang menempatkan pesanan jumlah besar untuk salah satu produk kami, alat penyeduh kopi. Saat itu, kedua pemiliknya menjual biji kopi, teh, dan rempah-rempah, juga aksesoris pembuat kopi. Aku merasakan semangat dan kecintaan mereka untuk sesuatu yang sederhana seperti kopi. Kopi, percayakah kalian? Tolong diingat, itu di tahun 1981, di mana kopi adalah minuman cepat saji yang biasa diminum di hari kerja. Aku tahu, disinilah aku ingin berada. Aku jatuh cinta dengan apa yang mereka ciptakan dan kecintaan mereka terhadap sesuatu yang dipandang sebelah mata. Selama 1 tahun, aku menelepon, bertanya, memohon, dan mengunjungi mereka untuk membiarkanku bergabung dengan tim mereka. Aku pasti benar-benar membuat mereka kesal, karena belakangan di tahun itu, aku menjadi direktur marketing mereka. 1 tahun bekerja, aku melakukan perjalanan bisnis ke Milan. Dan yang kulihat di sana adalah budaya minum kopi yang sangat berbeda dengan Amerika. Orang-orang benar-benar duduk sambil menikmati minuman mereka. Kopi lebih dari sekedar minuman. Itu adalah sebuah jalinan, tempat di mana orang-orang berkumpul, ngobrol, dan menikmati kopi yang diseduh dengan baik. Inilah yang kami butuhkan, pikirku. Itu adalah momen pentingku yang kedua. Aku memberitahu pemilik tentang pandanganku, tapi mereka tetap ingin berada di bisnis yang berjalan saat ini dengan menjual barang jumlah besar, bukan minuman untuk perorangan. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Orang Amerika pada zaman itu bahkan tidak tahu apa itu latte. Kuputuskan untuk menciptakan kedai kopiku sendiri. Tantangannya adalah bagaimana mengumpulkan 1,6 juta dolar dalam 1 tahun. Aku berbicara dengan 242 orang, dan 217 orang berkata tidak. Artinya, 90% mengatakan tidak. Mereka berkata, itu tidak setimpal dengan jumlah uang yang dikeluarkan, bahwa itu tidak akan berhasil, dan tidak ada keuntungan berarti dari bisnis seperti itu. Aku tidak akan bohong. Aku sendiri mulai ragu dan mempertanyakan ideku sendiri. Tapi karena tumbuh miskin, yang kucari bukanlah keuntungan atau uang jutaan. Aku ingin mimpiku menjadi kenyataan. Aku tidak mendapatkan 1,6 juta dolar, tapi aku mendapatkan yang kubutuhkan untuk membuka kedai kopi pertamaku, Il Giornelli. Aku membuat banyak kesalahan dalam pembukaan kedai yang pertama, tapi aku cepat belajar dan memperbaiki diri sampai kami berhasil mendapatkan $0,5 juta untuk pemasukan per tahun. Aku tinggal selangkah lagi mencapai tujuanku, tapi ada sesuatu yang hilang.
Ingat tentang toko yang mati-matian harus kumasuki dan bekerja di sana? Tak lama kemudian, pemiliknya memutuskan untuk menjual bisnis mereka. Aku memiliki hubungan yang mendalam dengan toko tersebut dan tidak bisa melepasnya begitu saja. Jadi, di tahun 1987, aku membeli ke-6 toko mereka seharga 3,8 juta dolar dan menggabungkannya dengan kedaiku saat ini dan menjadi CEO dari Starbucks Coffee. Kalian tidak salah dengar. Starbucks adalah kedai kopi pertama yang kudatangi. Bekerja di sana dan akhirnya membelinya. Walaupun itu bukan Starbucks yang kalian kenal sekarang ini. Bertahun-tahun, aku berhasil mengubahnya menjadi kedai kopi yang kuinginkan. Yang orang-orang katakan bodoh, sebuah ide buruk, tidak mungkin bisa. Sekarang ini, tempat itu lebih dari sekedar menjual minuman kopi spesial, tapi juga merupakan tempat belajar, bertemu teman, dan nyaman didatangi. Saat ini, ada lebih dari 26.736 kedai Starbucks di lebih dari 75 negara, mempekerjakan lebih dari 300.000 orang. Tapi, bukan di situ suksesku berada. Aku merasa sukses pada saat aku bisa memberi kembali kepada para pekerja Starbucks, atau partner aku menyebut mereka, dengan saham, layanan kesehatan gratis, perawatan gigi, rencana pensiun, bantuan adopsi, dan biaya kuliah penuh untuk partner kami. Ayahku meninggal sebelum bisa melihat pencapaianku, tapi kupikir ia pasti akan bangga melihat Starbucks menyediakan pekerja keras, layanan yang tak bisa ia rasakan atau sediakan. Aku bukan pendiri perusahaan Starbucks Coffee yang asli, tapi aku memiliki tujuan membangun jalinan antara orang dan kopi, dan aku membuat Starbucks menjadi yang kalian kenal saat ini. Terlebih lagi, mimpiku mendirikan sebuah perusahaan di mana ayahku dulu tidak bisa bekerja di sana. Perusahaan yang memperlakukan pekerja mereka sebagaimana ayahku dan keluargaku ingin diperlakukan. Ini bukan tentang uangnya, keuntungannya, atau kemungkinan kekayaannya. Ini mengenai orang-orang yang bisa kubantu. Itulah suksesku. Itulah pencapaian terbesarku. Namaku Howard Schultz, dan aku adalah kain usang di antara si kaya yang membangun Starbucks Coffee Company menjadi salah satu brand yang diakui di dunia.